Dalam video kali ini kita akan membahas ultimatum keras Rusia kepada NATO. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa perdamaian di Ukraina tidak akan terjadi sebelum NATO menarik pasukannya dari Eropa Timur. Apakah ini sinyal bahwa konfrontasi global semakin dekat? Mari kita kupas bersama. Dalam wawancara dengan media Newsweek, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, mengungkapkan bahwa konflik di Ukraina tidak dapat diselesaikan selama NATO masih bercokol di wilayah Baltik. Ryabkov menyebut bahwa ekspansi NATO ke arah timur, terutama ke negara-negara yang dulunya masuk dalam pengaruh Soviet, adalah akar utama dari ketegangan antara Rusia dan Barat. Artinya jelas, bagi Rusia ini bukan hanya tentang Ukraina, ini tentang eksistensi NATO di wilayah yang dianggap halaman belakang Moskow. Lebih spesifik lagi, Ryabkov mengatakan bahwa penarikan pasukan NATO dari kawasan Baltik akan membantu mengakhiri perang. Wilayah ini mencakup negara-negara seperti Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, hingga Rumania. Menurut laporan NATO, ada 8 kelompok tempur multinasional yang aktif di kawasan ini sebagai bagian dari upaya pencegahan agresi Rusia. Namun bagi Rusia, ini dianggap sebagai provokasi dan ancaman langsung terhadap keamanan nasional mereka. Alih-alih mengendurkan kekuatan, NATO justru memperkuat kehadirannya. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, NATO menerima 2 anggota baru, Swedia dan Finlandia, yang dulunya netral. Keduanya kini berada langsung di perbatasan Rusia, baik di Laut Baltik maupun lingkar Arktik. Selain itu, Sekjen NATO yang baru, Mark Rutte, bahkan menyerukan kenaikan anggaran pertahanan hingga 5% dari PDB nasional masing-masing negara anggota. Sebanyak 3,5% diantaranya ditujukan untuk pengeluaran militer inti. Mark Rutte memperingatkan bahwa Rusia bisa menyerang NATO dalam waktu 5 tahun ke depan. Artinya, potensi konflik skala penuh antara Rusia dan blok militer Barat sangat nyata. Jika ultimatum Ryabkov tidak diindahkan, maka Rusia bisa terus memperpanjang konflik di Ukraina, atau bahkan membuka front baru di kawasan Eropa Timur lainnya. Kemungkinan yang paling mengkhawatirkan, perang terbuka antara Rusia dan NATO, eskalasi menjadi perang dunia baru, dan yang paling ditakuti, konflik nuklir. Dari sisi geopolitik, ini adalah permainan catur tingkat tinggi. Rusia ingin memaksa NATO mundur melalui tekanan militer di Ukraina. NATO justru menanggapi dengan peningkatan aliansi dan persenjataan. Sementara itu, Ukraina menjadi medan perang proksi yang tak kunjung reda. Apakah Barat akan mundur? Sangat kecil kemungkinannya. Apakah Rusia akan menyerah? Juga tidak tampak tanda-tandanya. Kesimpulannya, dunia berada di persimpangan jalan. Rusia telah menetapkan garis merah. NATO harus mundur jika ingin damai di Ukraina. Namun NATO melihat Rusia sebagai ancaman utama yang tak bisa dibiarkan. Apakah kita sedang menyaksikan prolog dari Perang Dunia Ketiga?